warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu rekan pendidik di Indonesia? Saya Susianti Rosalina, guru SMA N1 Kota Bogor, salah satu sekolah unggulan yang memiliki berbagai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Namun program zonasi yang diterapkan di berbagai sekolah terkait penerimaan peserta didik baru menjadi tantangan bagi sekolah kami untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan prestasi peserta didik, mengingat intake peserta didik melalui program zonasi pada umumnya memiliki tingkat kesiapan, bakat, dan minat yang bervariasi yang bisa menjadi kendala dalam proses pembelajaran hingga pada pencapaian hasil belajar peserta didik yang optimal secara menyeluruh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai cara dan langkah-langkah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu upaya yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang saya hadapi, serta menyesuaikan pembelajaran yang diberikan dengan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, apakah pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Apakah pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak Ibu laksanakan sudah tepat dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik? Marilah kita simak video berikut ini untuk dapat mengetahui salah satu bentuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan dalam bentuk diferensiasi konten, proses, dan produk untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta hasil belajar. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru menyiapkan modul ajar, bahan ajar, media, dan alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Modul ajar yang disiapkan berbasis hasil analisis tes diagnostik sebelumnya untuk mengetahui tingkat kesiapan peserta didik. Strategi yang digunakan merupakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan model pembelajaran SAFI, Somatic, Audiovisual and Intellectual, STAD, Student Team Achievement Division, dan NHT, Numbered Head Together, untuk menciptakan kegiatan pembelajaran berbasis kinestetik, audiovisual, dan kelompok. Kemudian, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 1 dengan memberikan materi ajar berbentuk gambar dan teks tertulis, serta aktivitas fisik untuk memfasilitasi para peserta didik yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik dengan mempersilahkan mereka mengamati beberapa gambar yang mewakili materi yang diberikan serta berkeliling kelas untuk membaca beberapa teks tertulis yang ditempel di beberapa pojok atau tempat tertentu di dalam kelas. Setelah itu, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab dan diskusi kelas terkait materi yang sedang dipelajari. Kemudian pembelajaran dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan kelompok heterogen yang anggotanya sesuai hasil tes diagnostik memiliki tingkat kesiapan belajar yang berbeda. Selain itu, peserta didik dipersilahkan memilih ketua kelompok yang telah disiapkan oleh pendidik yang merupakan peserta didik unggul yang juga dipilih berdasarkan hasil tes diagnostik. Hal ini dilakukan agar peserta didik dengan gaya belajar, minat, dan tingkat kesiapan yang berbeda memiliki kesempatan belajar sesuai dengan karakteristik mereka dan mendapat bimbingan dari murid-murid yang unggul yang bertanggung jawab untuk membantu mereka agar sama-sama mencapai hasil belajar yang maksimal, karena pada akhir kegiatan pembelajaran, guru akan memberikan tes formatif secara individu, namun hasil tes akan diakumulasi secara kelompok. Pada pertemuan selanjutnya, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 2 berbasis audiovisual. Kegiatan pembelajaran 2 juga disertai dengan kegiatan kelompok yang anggotanya sesuai hasil tes diagnostik memiliki tingkat kesiapan belajar yang berbeda dan terdiri dari ketua kelompok yang merupakan salah seorang peserta didik unggul yang diharapkan dapat menjadi tutor sebaya bagi rekan-rekannya ketika melakukan diskusi atau tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Kegiatan pembelajaran 2 juga diakhiri dengan kesimpulan, refleksi, tindak lanjut, dan tes formatif terkait materi dan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
seperti pada kegiatan pembelajaran 1, penugasan pada kegiatan pembelajaran 2 juga dilakukan dengan mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah yang dapat dilakukan oleh peserta didik secara individu atau kelompok dalam bentuk teks tertulis, video, unjuk kerja, dan lain-lain sesuai minat dan pilihan peserta didik. Sekali lagi, variasi dalam pemberian materi, kegiatan pembelajaran, dan penugasan merupakan bentuk diferensiasi konten, proses, dan produk yang dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik agar lebih termotivasi dan mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran yang Ibu Susi berikan selalu menarik dan menyenangkan. Lalu, kegiatan yang Ibu Susi berikan selalu bervariasi sehingga kami tidak mudah bosan untuk mengikuti pelajaran ini. Ibu Susi juga memberikan kebebasan kepada kami untuk memilih, terutama dalam hal tugas tersebut yang sesuai dengan harapan dan juga minat bakat kami. Pelajaran yang Ibu Susi berikan kepada saya membuat saya semakin paham dan menguasai materi yang diberikan, sehingga nilai saya pun semakin baik dan terus meningkat. Saya sangat senang dengan pembelajaran yang diberikan Ibu Susi karena kegiatan yang diberikan menarik dan juga sesuai dengan harapan saya. Terima kasih Bu Susi. Demikianlah langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dalam bentuk diferensiasi konten, proses dan produk dengan memberikan materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan penugasan yang bervariasi agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki minat, gaya belajar, dan tingkat kesiapan belajar yang berbeda sehingga mereka dapat lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal.